Aku tidak menangis saat kamu pergi. Aku menangis saat aku sadar. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar memiliki kamu. Karena hatimu sudah lebih dulu dimiliki wanita lain saat aku masih sibuk memperjuangkan kita. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini hati kalian baik-baik saja. Karena cerita ini bukan sekedar tentang perselingkuhan, tapi tentang seseorang yang mencintai terlalu dalam, sampai lupa bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena mungkin cerita ini adalah cerita yang tidak pernah berani kalian ceritakan. Namaku Rina. Aku adalah tipe wanita yang percaya bahwa cinta cukup dengan kesetiaan. Aku tidak pernah menuntut banyak, tidak pernah meminta hadiah mahal, tidak pernah membandingkan suamiku dengan pria lain. Bagiku, selama dia pulang ke rumah, selama dia masih menyebut namaku, itu sudah cukup. Ardi adalah dunia kecilku, dan mungkin itulah kesalahanku. Aku menjadikan dia segalanya, sementara dia diam-diam membagi hatinya. Awalnya hanya hal kecil. Dia mulai jarang menatapku saat bicara, mulai sering sibuk dengan ponselnya, mulai lupa hal-hal sederhana, seperti ulang tahunku. Aku tersenyum waktu itu. Gak apa-apa, mungkin dia lupa. Aku selalu punya alasan untuk membenarkan sikapnya. Sampai aku tidak sadar, aku sedang membohongi diriku sendiri. Hujan malam itu terasa berbeda. Dingin, tapi menusuk. Ardi pulang tanpa banyak bicara. Bajunya sedikit basah, tapi bukan itu yang membuatku curiga. Yang membuatku gelisah adalah senyumnya, bukan untukku. Senyum itu seperti baru saja diberikan pada seseorang. Seseorang yang bukan aku. Dia langsung tidur. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku duduk di sampingnya. Ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala. Notifikasi muncul. Tanganku gemetar. Aku tahu, kalau aku membuka ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku tetap membuka. Dan aku berharap aku tidak pernah melakukannya. Sayang, tadi kamu kangen aku juga kan? Besok kita ketemu lagi ya. Aku gak mau jauh dari kamu lama-lama. Istrimu gak curiga kan? Dadaku sesak. Aku scroll ke atas. Foto mereka berdua. Tertawa. Bersandar. Bahkan ada foto yang tidak seharusnya ada. Air mataku jatuh. Tanpa suara. Aneh. Setelah tahu semuanya, aku tidak langsung marah. Aku masih berharap. Mungkin ini cuma salah paham. Mungkin dia akan berubah. Mungkin dia masih mencintaiku. Keesokan paginya, aku memasak makanan favoritnya. Aku berdandan lebih rapi dari biasanya. Saat dia duduk di meja makan, aku bertanya pelan. Mas, kamu masih sayang aku kan? Dia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak langsung menjawab. Rin, kamu terlalu baik. Kalimat itu bukan jawaban yang aku harapkan. Kadang aku merasa kita sudah berubah. Aku tersenyum, tapi air mataku jatuh. Aku yang berubah, atau kamu yang berubah? Dia tidak menjawab. Dan diamnya lebih menyakitkan dari apapun. Aku akhirnya tahu, Maya bukan sekedar selingan. Dia adalah pelarian. Tempat Ardi merasa hidup kembali. Sementara aku hanya tempat dia pulang saat lelah. Aku bukan lagi cinta. Aku hanya kebiasaan. Hari itu, aku tidak kuat lagi. Aku mengikuti Ardi, diam-diam.
sampai aku melihatnya. Di depan sebuah kafe, Ardi turun dari motor. Maya sudah menunggu. Dia berlari kecil memeluk Ardi dengan erat, seolah dia adalah rumahnya. Aku berdiri di kejauhan. Tanganku dingin, kakiku lemas, dan hatiku hancur berkeping-keping. Aku melihat mereka tertawa, berbagi makanan, saling menyuapi. Dan yang paling menyakitkan, Ardi mengusap rambutnya dengan lembut. Seperti dulu dia melakukannya padaku. Aku tidak menghampiri mereka. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya pulang dengan hati yang sudah mati. Rumah yang dulu hangat, sekarang terasa asing. Tempat tidur kami terasa seperti milik orang lain. Dan aku hanya tamu dalam hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk sendiri, memikirkan semuanya. Menangis, sampai tidak bisa lagi menangis. Dan akhirnya, aku memilih untuk berhenti mencintai seseorang yang tidak lagi memilihku. Aku tidak ingin drama. Aku tidak ingin memohon. Aku hanya ingin pergi dengan harga diri. Aku menulis surat dengan tangan gemetar. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku, tapi aku tidak bisa terus tinggal di tempat aku tidak lagi dihargai. Jika dia membuatmu bahagia, aku akan pergi tanpa mengganggu. Aku pergi tanpa melihat ke belakang, tanpa membawa banyak barang, hanya membawa sisa-sisa hati yang masih bisa diselamatkan. Dan di perjalanan itu, aku sadar satu hal. Aku tidak kehilangan dia. Dia yang kehilangan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Malam itu, aku duduk sendiri, memikirkan semuanya. Menangis, sampai tidak bisa lagi menangis. Dan akhirnya, aku memilih untuk berhenti mencintai seseorang yang tidak lagi memilihku. Aku tidak ingin drama. Aku tidak ingin memohon. Aku hanya ingin pergi dengan harga diri. Aku menulis surat dengan tangan gemetar. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku, tapi aku tidak bisa terus tinggal di tempat aku tidak lagi dihargai. Jika dia membuatmu bahagia, aku akan pergi tanpa mengganggu. Aku pergi tanpa melihat ke belakang, tanpa membawa banyak barang, hanya membawa sisa-sisa hati yang masih bisa diselamatkan. Dan di perjalanan itu, aku sadar satu hal. Aku tidak kehilangan dia. Dia yang kehilangan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, aku seperti orang kosong. Makan tidak teratur, tidur tidak nyenyak. Dan pikiranku terus kembali ke masa lalu. Kurang apa aku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai suatu malam, aku melihat diriku di cermin. Wajah pucat, mata sembab, tubuh lelah. Dan aku berkata pelan, ini bukan aku. Besok paginya, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan mati karena orang yang tidak menghargai aku. Aku mulai bangkit. Pelan-pelan. Aku mencari kerja, aku belajar hal baru, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan dari dapur kos. Awalnya sepi, tidak ada yang beli. Tapi aku tidak menyerah. Karena kali ini, aku berjuang bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Masakanku mulai dikenal. Pesanan datang lebih banyak. Orang-orang mulai merekomendasikan. Dari dapur kecil, aku mulai punya pelanggan tetap. Dari wanita yang ditinggalkan,
aku berubah jadi wanita yang diperjuangkan hidupnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa dia. 1 tahun berlalu. Aku sudah bukan Rina yang dulu. Aku punya usaha catering kecil. Aku punya karyawan. Aku punya kehidupan yang aku bangun sendiri. Dan yang paling penting, aku tidak lagi menangis karena Ardi. Namanya hanya tinggal kenangan. Atau setidaknya aku pikir begitu. Hari itu, aku sedang menghadiri acara besar. Usahaku mendapat pesanan untuk event kantor. Aku datang dengan pakaian rapi, percaya diri, dan senyum yang dulu hilang. Lalu, aku melihat seseorang, Ardi. Dia berdiri di sana. Lebih kurus, lebih lelah, dan tidak lagi terlihat bahagia. Mata kami bertemu. Dia terdiam. Aku juga. Waktu seperti berhenti. Ardi mendekat. Rina, suara itu masih sama. Tapi rasanya sudah berbeda. Aku tersenyum tipis. Iya, ini aku. Dia menatapku lama, seolah tidak percaya bahwa wanita yang dulu dia tinggalkan sekarang berdiri, jauh lebih kuat. Rin, aku salah. Kalimat itu akhirnya keluar. Yang dulu aku tunggu, sekarang tidak lagi berarti. Aku menatapnya, tenang, tanpa amarah, tanpa air mata. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutku. Aku tahu, tapi aku tidak lagi peduli. Ardi akhirnya bercerita. Maya meninggalkannya. Setelah semua yang dia korbankan, wanita itu pergi dengan pria lain yang lebih kaya. Ironis, dia kehilangan aku untuk seseorang yang akhirnya juga meninggalkannya. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa dia. Dan itu adalah balasan paling menyakitkan. Rin, kita mulai lagi ya. Dia berkata itu dengan suara hampir putus asa. Dulu, aku akan langsung mengiyakan. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum. Aku pernah menunggumu, tapi kamu memilih orang lain. Sekarang kamu menungguku, tapi aku sudah memilih diriku sendiri. Aku pergi meninggalkannya. Tapi kali ini, bukan sebagai wanita yang terluka, melainkan wanita yang telah sembuh. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah menyakiti, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sampai orang yang pernah menyakitimu menyesal karena kehilanganmu. Kalau kamu ada di posisi Rina, apakah kamu akan menerima Ardi kembali atau tetap memilih pergi? Tulis di komentar.